Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua. Nur Iswan Channel akan membahas tentang dinamika Pilpres kembali, yaitu terkait dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Setelah kemarin membahas galaunya Golkar, sekarang kita membahas ya galaunya KIB sendiri. Jadi KIB ini kan terdiri dari Golkar 85 kursi, kemudian P3 19 kursi, dan PAN itu 44 kursi. Jika di total kalau tidak salah itu sekitar 148 kursi, presentasenya itu sekitar 23,67%. Nah, desain KIB ini tentu saja ada yang menggerakkan. Menggerakkannya bacaannya sederhana. Siapakah figur yang bisa menjembatani atau bahasa terangnya meyakinkan atau bahasa ekstrimnya menaklukkan ketiga partai ini untuk duduk bersama membangun satu koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Pasti kekuatan ini adalah kekuatan besar. Karena tidak mungkin apabila inisiatif ini datang dari ketua umum partainya sendiri, itu amat sangat tidak mungkin. Karena biasanya ketua umum atau setiap partai itu memiliki aspirasi dan ekspektasi sendiri. Tapi KIB dibentuk besar kemungkinan itu karena ada satu tokoh berpengaruh yang bisa meyakinkan dan menaklukkan ketiga partai ini supaya bergabung. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa mencalonkan pasangan sendiri. Siapakah dia? Banyak orang menduga bahwa KIB ini adalah skoci, ya kan? Skocinya untuk Mas Ganjar Pranowo, karena tokoh-tokoh di belakang KIB ini yang menginisiasi pembentukan ini agak mengkhawatirkan sikap dari PDIP dan Ibu Megawati serta Mbak Puan. Karena Ganjar berasal dari partai ini, maka Ganjar harus mendapatkan izin dan restu apabila dicalonkan oleh koalisi yang lain atau partai yang lain. Karena jangan sampai ada kesan dibajak. Tetapi ketika mau meyakinkan Ibu Megawati, PDIP dan Mbak Puan, mereka juga ragu apakah PDIP mau memberikan skoci atau parpol ini untuk mengusung Ganjar. Dilema itulah yang kemudian melahirkan KIB. Tetapi KIB ini juga tidak akan mulus. Kenapa tidak akan mulus? Apabila Ganjar yang dijadikan sebagai capres, maka ketua-ketua umum partai ini ya hanya mengorbankan dirinya untuk mendukung kader partai lain. Otomatis apabila mendukung calon yang lain bukan berasal dari KIB sendiri, maka patut diduga dan kemungkinan besar efek elektoral terhadap ketiga partai ini untuk mencalonkan Ganjar itu kecil dan tidak signifikan. Belum lagi aspirasi para pemilih Golkar, PAN dan P3 ini juga terbelah gitu. Terbelah, bahkan khusus untuk PAN dan P3 itu irisannya sangat tebal dengan figur seperti Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi desakan agar PAN dan P3 mencalonkan Mas Anies Rashid Baswedan itu besar. Tidak heran di beberapa wilayah, di beberapa cabang, PAN dan P3 itu di strukturnya ada yang amat sangat ingin mendesak DPP-nya untuk mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Gitu. Jadi
ada kekhawatiran apabila kemudian PAN dan P3 ini mencalonkan figur seperti Ganjar, maka besar kemungkinan kekhawatiran itu akan terjadi, yaitu PAN dan P3 ditinggalkan oleh mayoritas pemilihnya gitu dan simpatisannya. Nah, sementara Golkar sendiri yang memegang dan memperoleh 85 kursi atau 12% itu juga punya dilema sendiri. Masa partai sebesar dan sekuat Golkar yang memimpin koalisi ini tidak dapat jatah apapun dari 2 kursi capres dan cawapres. Masa semuanya diberikan kepada figur dari partai lain atau dari eksternal di luar partai ini. Pasti Golkar akan habis-habisan agar dia menjadi capres, walaupun kecil kemungkinannya karena popularitas dan elektabilitas Pak Erlangga Hartarto itu masih kecil. Tetapi kalaupun KIB mencalonkan Ganjar, maka Golkar pasti akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kursi cawapresnya. Itu yang yang ideal. Sementara PAN dan P3 juga kemudian mungkin akan didorong untuk ngotot juga meminta jatah cawapres gitu. Tetapi akan menjadi kemungkinan yang paling dramatis itu adalah ketika KIB memang benar mencalonkan Ganjar Pranowo, cawapresnya itu di luar 3 figur ketua umum KIB ini. Misalkan cawapresnya itu ya Ridwan Kamil, Sandi Uno, atau Erick Thohir, atau mungkin Khofifah gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka itu adalah hasil yang terlalu dramatis untuk ketiga partai ini. Jadi KIB ini amat sangat rentan untuk bubar, ya kan? Jangan-jangan malah skoci yang dipersiapkan oleh para tokoh di belakang KIB ini, skoci ini sudah bubar sebelum berlanjar. Jadi kesimpulannya kemungkinan ini akan terjadi, skoci Ganjar bubar sebelum berlayar gitu. Nah, kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang lain di dalam dinamika yang terjadi di KIB ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.